Damai sejahtera untuk kita semua. Dalam kisah wafat Yesus menurut Injil Markus 15 ayat 22 sampai 41, saya mengambil tema yaitu Yesus disalibkan dan wafat membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Proses Yesus disalibkan dan wafat di kayu salib adalah misi terakhir keberadaannya di dunia sebagai anak manusia yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan umat manusia yang terbelenggu dari dosa-dosanya. Yesus telah menjadi teladan yang baik sebagai hamba yang taat kepada Tuhan, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dunia, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, dan ia rela mati menderita lalu disalibkan dan wafat untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Keteladanan Yesus sebagai hamba yang taat dapat kita jadikan prinsip hidup dan kepribadian yang benar sebagai umat Kristiani untuk kita teruskan dan lanjutkan seperti yang telah dilakukan Yesus selama di dunia. Karena dalam firman-Nya berkata, apabila kita percaya kepada Yesus dan meyakini bahwa Dia adalah anak Allah utusan Allah, maka kita siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Dan juga mengatakan, barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah jaminan hidup kekal orang yang percaya kepada Yesus. Yesus berada di tengah-tengah atau di antara kedua orang penyamun dan durhaka yang disalibkan pada waktu itu. Alasan Yesus dihukum dan disalibkan sesuai dengan tulisan yang terpasang di atas kayu salib, yaitu sebagai raja orang Yahudi pada Markus 15 ayat 26. Itu memberikan pembuktian bagi setiap kita, umat yang percaya kepada Yesus, bahwa walaupun Yesus tidak melakukan pelanggaran maupun kesalahan seperti orang-orang penyamun dan durhaka, tapi ia rela disalibkan untuk melaksanakan kegenapan firman Tuhan. Dalam proses penyaliban Yesus, banyak sekali yang menghujatnya dan ingin mencobainya supaya dapat membebaskan dirinya dari penyaliban. Dan juga iman-iman kepala bersama ahli Taurat mengolok-ngolok ia. Mereka mengatakan bahwa orang lain aja ia selamatkan, tetapi dirinya tidak bisa diselamatkan. Markus 15 ayat 31. Walaupun Yesus sebenarnya bisa melakukan seperti yang mereka katakan, tetapi imannya kepada Tuhan tetap teguh dan selalu menjalankan misinya sebagai anak Allah untuk menggenapi firman Tuhan itu sendiri. Karena jika Yesus tidak disalibkan dan wafat, maka umat manusia di dunia ini tetap memiliki jarak yang jauh untuk berhubungan dengan Tuhan. Sekaligus manusia tetap akan berada dalam dosa di hadapan Tuhan. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Ia rela disalibkan untuk menebus dosa umat manusia melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib. Karena hanya melalui darahnya lah dosa kita akan terampuni oleh Tuhan. Pada saat Yesus disalibkan sekitar pukul 9 pagi, ada banyak iblis yang ingin mencobai ia. Tapi Yesus tetap teguh dalam menjalankan misinya sebagai anak manusia untuk tidak membebaskan dirinya dari penyaliban. Dan pada saat Yesus di atas kayu salib, tepat jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dapat dalam Markus 15 ayat 33. Hal ini membuktikan bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh kegelapan dan manusianya sudah terikat dengan kelakuan-kelakuan yang penuh dengan dosa dan gelap iman dan tidak memiliki mata hati untuk melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pembuktian dan pengakuan serta kesaksian yang lain adalah setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Yesus mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamulah kuserahkan hidupku." Ketika itu, tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Terdapat dalam Markus 15 ayat 38.
Hal ini menandakan bahwa tidak ada lagi pembatas atau pemisah antara hubungan kita dengan Tuhan. Karena Yesus telah menyucikan kita dari belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Pengorbanannya untuk menanggung semua dosa-dosa kita, umat manusia, merupakan kegenapan firman Tuhan saat Yesus di dunia, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak ada jarak pemisah, dan supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Kemudian, yang menjadi kesaksian lagi pada saat Yesus wafat di atas kayu salib, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Terdapat dalam Markus 15 ayat 39. Hal ini menandakan Yesus disalibkan dan wafat, membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Yang perlu kita ambil dari sikap proses Yesus disalibkan dan wafatnya, membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah, adalah kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang terbelenggu dari dosa. Kita patut untuk menyembah sujud di hadapannya karena pengorbanan dan kemurahan hatinya kepada kita, umat yang percaya kepadanya maupun dunia. Selain itu, melalui kegelapan, kita menjadi terang oleh darahnya yang tertumpah di kayu salib. Bahkan tidak ada lagi jurang pemisah antara kita semua untuk berhubungan dengan Tuhan Allah. Dan yang terakhir, melalui kesaksian kepala pasukan dan orang-orang yang ada pada saat itu. Kita harus mengakuinya sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Untuk saudara yang seiman kepada Tuhan Yesus, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus kepada kita. Kita harus meneladaninya di dunia ini sebagai pengikut Yesus yang setia kepadanya. Berkata yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan firman dan rela berkorban untuk kemuliaan namanya. Hal ini supaya kepribadian kita nampak sebagai umat pengikut Yesus yang patut diteladani dan bersaksi, serta menjadi contoh di dunia ini karena kebesaran namanya. Sebab Yesus datang ke dunia telah melakukannya terlebih dahulu sehingga dapat kita lihat hingga akhir hayatnya. Yesus disalibkan dan wafat membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang melakukan misi dari Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya. Terima kasih.